Untuk sahabat santri jangan mudah menyerah karena banyak sekali di luar sana itu banyak sekali yang ingin seperti kita, tapi ya terhalang untuk kan ada yang tidak direstui untuk mondok gitu. Jadi kita yang udah direstuin juga sudah di sini. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, kembali lagi dengan saya Anggi Anggraini, pastinya di podcast Maris TV. Oke, sebelumnya gimana nih kabar sahabat santri? Semoga sahabat santri selalu diberikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk mengejar cita-cita sahabat santri semua. Seperti biasa, podcast Maris TV selalu mendatangkan alumni SMA Nurul Jember yang pastinya akan memberikan pesan, kesan, dan motivasi untuk kita semua. Seperti malam ini nih, kita sudah kedatangan Aulia. Selamat malam. Selamat malam. Aku bacain dulu nih profil dari Aulia. Latifatul Aulia, alumni SMA Nuris tahun 2021, yang dulu adalah anggota Paskap atau Paskibra Kabupaten dan sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Balikpapan. Keren banget tuh. Sekali. Oke, langsung nih ngomongin tentang Paskap. Dulu Aulia ini ikut Paskapnya pas kelas berapa? Untuk ikut Paskapnya itu saya kelas 2 itu udah menempuh dari tesnya itu banyak sekali. Ya nggak banyak sih, ada beberapa tes tinggi badan, terus tes wawancara, ada tes tulis gitu-gitu, juga ada tes kesehatan gitu. Pada awalnya nih, kenapa sih Aulia tuh tertarik untuk masuk ke ekskul Paskibra? Untuk masuk ekskul Paskibra ini dikenal dengan yang namanya disiplin, terus dilatih dengan jiwa yang harus satu senang, semua senang, satu susah, semua susah. Jadi itu yang memotivasi saya untuk ikut Paskibra ya. Ini kan Aulia itu jadi anggota Paskap itu waktu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Daftarnya dari kelas? Daftarnya itu kelas 1 akhir itu udah dibilangin untuk ada tes seleksi Paskibra Kabupaten Jember. Ini ada seleksi tingkat sekolahnya dulu ya? Ya, untuk di sekolah itu dipilih. Jadi nggak semua anggota Paskibra Nuris itu terpilih untuk menjadi calon Paskibra Kabupaten 2019. Jadi ada tahapannya sendiri. Untuk tahapannya itu seperti tinggi badan untuk dilihatnya, terus tes tes jasmaninya itu untuk lari, terus push up, sit up, back up itu juga dilihat. Jadi yang memenuhi kriteria bisa masuk ke ikut ke seleksi Paskap. Jadi itu masih seleksi tingkat sekolah. Sekolahnya, belum ke kabupatennya. Itu untuk rentang tinggi badan berapa biasanya? Untuk tahun saya kemarin itu tinggi badannya minimal 165 untuk perempuan. Untuk laki-lakinya 170. Jadi tiap tahun itu beda rentang. Sepertinya sih beda. Ada yang 160 untuk tahun kemarinnya, terus naik 165 gitu. Dilihat. Habis itu udah dinyatakan lulus tes tingkat sekolah. Habis itu tingkat provinsi. Tapi saya belum rezekinya untuk di tingkat provinsi. Jadinya ke Paskap? Ya, di kabupaten. Karena kan untuk di tingkat provinsinya itu dipilih oleh orang dispora. Apa itu? Dispora itu di bagian seleksinya itu, di bagian yang nyeleksi untuk ke kabupaten itu. Iya. Itu seleksinya apa aja yang di kabupaten? Kalau di kabupaten itu pertama tinggi badan, sama berat badannya juga. Terus yang itu hari pertama.
keduanya itu kita tes tulis itu ya pengetahuan tentang Paskibra, terus apa yang Anda ketahui tentang Jember itu juga ada di tes soalnya, tes tulisnya. Terus ada juga tes PBB, gerakan baris berbarisnya. Dan habis tes PBB itu kita tes itu jasmani kayak lari, untuk push up, sit up, back up, itu shuttle run juga ada. Terus habis tes itu tes kesehatannya itu untuk mata atau minusnya, karena kalau minus kita tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Tes buta warna juga? Ya, tes buta warna juga ada di tes kesehatan tersebut. Setelah dinyatakan lulus dari tes Paskap itu, prosesnya itu gimana? Proses kayak latihannya atau latihannya itu dimulai tanggal kalau nggak salah 25 Juli untuk itu latihan, dan latihannya itu di alun-alun Jember, dan latihannya itu dari Senin sampai Jumat itu full dari pagi sampai siang. Untuk hari Sabtunya kita ada dispensasi sampai jam 10 gitu. Dan di situ ya banyak kita berlatih sama tentara, juga sama Satpol PP juga ada di situ. Pastinya ini banyak hal yang harus dipersiapkan. Pastinya di situ banyak banget perjuangannya gitu ya kan, Au. Perjuangan yang paling Aulia inget apa sih yang Aulia lakuin waktu kegiatan ini? Perjuangannya itu pasti banyak banget ya, karena kita ini sama-sama pernah kita itu dihukum, bukannya dihukum sih, memang dilatih ya. Itu pernah jam 10 pagi, itu kan lagi terik-teriknya matahari. Jadi kita itu disuruh tiduran di alun-alun di situ, di atas di lapangan. Iya, benar, di lapangan itu. Jadi kita tiduran di situ dalam keadaan panas matahari itu lagi terik-terik banget. Dan itu mungkin ada kolong 10 menit kita harus tiduran di situ. Nah, sehabis kita tiduran di situ, kita harus keliling alun-alun selama 3 kali. Bayangkan luasnya alun-alun tuh gede banget. Berarti habis berjemur di situ langsung disuruh lari. Ada istirahat cuma 5 menit lah untuk minum. Untuk minum. Habis lari-lari itu kita ada push up. Habis push up baru sit up, itu ya sit up gantian sama teman-temannya gitu. Jadi ya benar-benar jasmaninya harus kuat banget. Ada gak dari salah satu peserta itu yang gugur gitu? Kalau gugur itu nggak ada ya, mungkin kayak lagi kecapean gitu, mungkin dia saat latihan ada yang pingsan, tapi tidak sampai dia tuh dikeluarkan, itu tidak. Oke, waktu latihan di sana tuh apa aja yang diberikan? Maksudnya latihan apa, hanya latihan untuk berbaris aja atau ada lagi yang lain latihan? Untuk latihannya baris, terus kita tuh juga dilatih yang namanya disiplin makan. Jadi sewaktu kita makan itu juga ada aturannya dalam Paskibra. Jadi makan harus dalam keadaan tegap, ya namanya juga Paskibra ya. Kalau dalam baris berbaris kan harus tegap nih, ya harus tegap. Nah, dalam makan pun kita harus sikap sempurna, jadi harus tegap. Makanan itu bukan kita yang nunduk, tapi makanan yang menghampiri kita gitu. Jadi nasi itu kan biasanya kalau kita yang nasinya yang datang ke mulut kita kan jatuh ya. Nah, itu di sana tidak boleh ada satu butir pun nasi yang jatuh gitu. Jadi disiplin banget deh. Biasanya kan kalau kebanyakan orang-orang ketika makan emang nunduk. Iya. Tapi kalau di dalam Paskibra itu nggak boleh. Jadi harus tegap, harus makannya yang menghampiri mulut gitu. Itu pun selama makan, kalau biasanya kan kita ada sela untuk minum. Nah, kalau dalam Paskibra itu nggak boleh. Jadi makan harus makan dulu, nanti selesai, semuanya sudah selesai, baru kita boleh minum. Dan itu pun waktunya sama-sama. Jadi satu minum semua gitu. Kan jiwa korsa. Oke, terus apa sih yang membuat Aulia termotivasi saat terpilih jadi Paskap ini? Motivasinya pastikan dukungan ya, dukungan dari teman-teman, juga dari kakak
Ini Aulia ini kan dari SMP nih, sahabat santri Aulia ini dari SMP udah di Pondok Pesantren Nuris gitu. Padahal Aulia ini asalnya Balikpapan. Ya, Gitu. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa Aulia mengenal Nuris gitu? Kok bisa nyampe di Nuris? Gitu. pertamanya itu saya belum tahu nih kalau ada Nuris, Pondok Nuris tuh saya belum tahu. Terus ada keluarga saya yang mondok di sini. Jadi dia dikasih tahu lah, mondok di sini aja yuk bareng-bareng gitu. Banyak keluarganya juga di sini. Jadi ya saya ya pertamanya coba-coba. Tapi karena ya sudah betah, jadi ya lama-kelamaan dari SMP sampai SMA di sini. Keren. Selanjutnya ini sekarang Aulia ini lagi kuliah ya, kuliah di Universitas Balikpapan. Jurusan Ilmu Hukum. ilmu hukum. Ya. Kenapa nih kok tertarik ambil ilmu hukum? Karena pertama nih saya ingin jadi notaris, keduanya saya ini ya ada dorongan dari orang tua untuk mengambil hukum. Jadi saya pikir ya karena jika ingin menjadi notaris pastikan pertama kita harus kuliah di jurusan hukum dulu. Kita harus mengambil jurusan hukum dulu, nanti baru S2-nya kita baru bisa ke notaris gitu. Oke, selanjutnya kebiasaan. Pastinya di pesantren tuh banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang sampai sekarang masih bisa diterapkan di luar. Itu kalau menurut Aulia kebiasaan apa yang masih bisa diterapkan? Kebiasaannya banyak ya, karena kita di sini sama-sama, kita hidupnya sama-sama. Jadi kita di sana juga kebiasaan seperti 6S. Di sini kan 6S, senyum, salam, sapa. Itu pasti kita terapkan di sana. Gitu. Jadi kalau kita ramah ke orang, pasti orang juga ramah ke kita. Iya, benar-benar. Jadi itu yang saya terapkan sampai sekarang gitu. Selanjutnya jadi Aulia ini kan udah dari SMP sampai lanjut SMA mondok di pesantren Nuris. Itu udah kurang lebih 6 tahun nih. Iya, kurang lebih 6 tahun. Pesan yang didapat selama mondok di Nuris? Kesannya pertama pasti kita mendapatkan ilmu agama yang banyak sekali tentunya ya. Apalagi kita di sini aswaja yang paling diutamakan kan aswajanya. Terus juga yang kedua kita mendapatkan di sini kan mondoknya ada pondoknya juga ada sekolahnya, ada sekolah formalnya. Jadi kita mendapatkan dua pendidikan sekaligus di sini. Jadi itu banyak banget lah kesan dari sini. Tidak bisa diungkapkan. Ini banyaknya. Iya, gitu. jadi bingung. Banyak kesan-kesan yang wow banget. Oke, selanjutnya mungkin motivasi atau kata-kata mutiara nih buat sahabat santri. Untuk sahabat santri jangan mudah menyerah, karena banyak sekali di luar sana itu banyak sekali yang ingin seperti kita, tapi ya terhalang untuk kan ada yang tidak direstui untuk mondok gitu. Jadi kita yang udah direstuin juga sudah di sini. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Juga saya ada kesan nih untuk adik-adik. Ya. Untuk adik-adik yang kelas 3 nih yang mau kuliah nih. Kan di lingkungan kuliah ini pasti kita kaget karena kita dulunya di pesantren gitu kan. Pasti mengalami shock kultur. Jadi untuk adik-adik pesan saya untuk adik-adik yang mau ke jenjang kuliah nih, pastikan di luar sana dunia kuliah itu beda banget dengan dunia pondok pastinya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga diri, jangan sampai kita terpengaruh. Tapi bukan berarti kita harus membatasi diri, kita nggak boleh bergaul dengan yang lain tuh tidak. Tapi ya kita harus bisa menjaga, karena yang bisa menjaga diri kalian itu kalian sendiri gitu. Oke, udah sekian ini Mbak Au. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk sharing, terus untuk berbagi pengalaman untuk sahabat santri di rumah. Sama-sama, Mbak. Sekian, terima kasih sahabat santri. Untuk sahabat santri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Semaris TV agar kita lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.